My name is Michelle Ferrer. Perkenalkan, nama saya Fitriani Asmila. My name is Everly Rivera. Oke, perkenalkan nama saya Pranolo. Nah, ini teman saya. Silakan Pak Agus. Oke, saya Fernando Agnes. Hard question. Why did I choose to become a teacher? Well, actually, I really have a passion of teaching since young. I always ask my mom to get a childhood friends together. I'm going to play with them, and then I will be the teacher, and they will be the students. Until I grew up with that I really want to be a teacher. Sebenarnya kenapa jadi guru itu long story. Kenapa jadi guru? Karena saya basically orangnya suka banget ngomong, ya. Jadi pilihan saya waktu itu kalau nggak jadi penyiar radio atau MC, ya jadi guru. Karena guru yang kerjaannya banyak ngomong. Terus kenapa akhirnya jadi guru? Karena dulu saya termotivasi oleh guru bahasa Indonesia saya juga waktu SMA. Ya jadi ya ibu itu sharing gimana enaknya jadi guru. Ya dia waktu itu ngomongnya yang enak-enak aja sih, karena enak jadi guru cuman ngomong doang di kelas terus dapat gaji. Ya pikiran anak SMA pada masa itu wah enak nih gitu kan. Tapi setelah dijalani innalillahi gitu. Saya senang mengajar anak-anak tentang ilmu yang saya dapatkan. Saya sudah dari kuliahnya memang untuk menjadi guru. Jadi saya senang pekerjaan jadi seorang guru. Kalau saya sebenarnya dari awal sih nggak ada basic guru sih, tapi karena saya sebelumnya melatih basket buat anak-anak milenial, tapi ada kesempatan di situ ya, jadi saya terpanggil jadi guru. Jadi memang basicnya bukan guru, karena saya bukan sarjana ini juga, sarjana pendidikan. Tapi yang jelas untuk pengajaran guru saya dari basket. Terima kasih. Kalau saya kenapa jadi guru ya? Awalnya saya jujur ini saya dulu tuh emang masih ragu untuk jadi guru. Tapi basic saya pendidikan. Dan dari dulu berusaha sebelum jadi guru tuh kerja tempat lain itu pernah. Dan saya nggak pas waktu bekerja itu nggak menemukan yang sesuatu yang memuaskan. Jadi akhirnya saya coba untuk kembali ke background saya, itu pendidikan, dan saya coba dan akhirnya saya Jadi ustaz. dan akhirnya saya tuh menikmati apalagi saat nggak di sekolah aja, waktu di rumah juga. Kalau misalkan ada anak-anak yang nanya, saya jawab aja. Actually, that's not my choice. It's just that's not my first choice. Actually, my first choice was being a lawyer. Then the next is engineer. And then suddenly, the school that I want to be in, they don't accept any more lawyers. No, actually, lawyers is what they call that. Sorry to say, but my grades is not that enough for being a lawyer. Then for engineering, I'm late to enter the class, and then so the last choice is being a teacher. Where Ian, my cousins, they are a teacher as well, so I am told to teach. Sebenarnya kalau guru tuh panggilan ya. Kalau menurut saya merasa terpanggil jadi guru. Why did I choose to be a teacher? Yeah. I don't want to be a teacher, but I don't have a choice. Yes. Yeah, there was a time
that I regret being a teacher, but after that, I overcome it and I learned to have my way on how to be a good teacher. Menyesal? Wah, tidak menyesal. Kenapa? Ya, saya di sini jadi muda. Umur saya emang udah tua ya. Dengan anak-anak ini, jadi saya terasa masih muda. Jadi nggak ada kesalahan, nggak ada. Mungkin juga udah rezeki juga sih. Ya udah dikasih rezeki ke situ ya. Kalau menyesal nggak ada. Sama, saya juga nggak ada menyesal untuk jadi guru. Malahan saya senang kalau misalkan dihitung-hitung ya. Secara matematika, kalau matematika itu kan dihitung-hitung. Kalau untuk gaji atau salary itu kan nggak sama, lebih rendah lah dari yang kerja lain atau kerjaan saya sebelumnya. Tapi disinilah saya menemukan kenikmatan untuk ya ikhlas aja. Pernah atau tidak menyesal jadi seorang guru? Tentu tidak ya, karena dari menjadi guru selama kurang lebih 3 tahun ini saya banyak sekali belajar ya, baik itu belajar dari lingkungan sekitar saya, lingkungan anak-anak juga. Jadi menjadi guru itu semakin hari semakin banyak lagi ilmu yang bisa kita dapatkan. I did not, because I enjoy teaching. I learn from my students, so yeah. Ya, saya tidak pernah menyesal menjadi guru, bahkan saya senang menjadi guru. Kalau menyesal jadi guru itu enggak sih, cuman kadang-kadang ya ada sedikit rasa gimana ya, karena guru itu digugu dan ditiru ya. Ditiru itu maksudnya itu kalau bahasa Jawa itu apa yang dikatakan guru itu harus didengarkan ya, harus dijalankan oleh siswanya. Kita juga jadi guru itu jadi panutan seperti itu. No, I didn't regret to be a teacher. Why? No, because being a teacher, you will meet a lot of personalities coming from the students. And being a teacher, I think it's a profession wherein there's no boring day. No boring day because every day is a new challenge for you, for the different attitude or from the different attitudes of your students, so on and so forth. So no, I didn't regret to be a teacher. Okay, next. Happiest and saddest moment for being a teacher? Oke, momen terbahagia itu saat melihat anak-anak yang saya asuh, yang saya didik itu berhasil gitu. Itu momen terbahagia, pasti semua guru itu momen terbahagia. Happiest moment and saddest? Two? Why not just happiest moment? Why you need saddest moment? Happiest when I see my student become successful, especially after they come back here in school. They will come back here like, Miss, I'm already an engineer, I'm already in Singapore, they have a work. Who asked that question? I will kill that student. Cut that one, cut. Okay. Happiest moment for being a teacher? I'm really happy if all my students get what I want them to learn. Okay, I'm really happy if I'm with my students and we are just like playing, like we really understand each other. I'm really happy if my students are just like my friends who are there to listen to me and really get the subject that I'm teaching them. And of course, I'm really happy if I'm with my students and they keep telling me that I gave impact in their life in the way that I teach them. Momen paling senang menjadi guru itu apabila kalau saya menerangkan, menjelaskan, anak itu mengerti dan paham dan ada interaksi di kelas. Itu saya senang. Berarti saya mengajarnya nyambung gitu.
momen saya yang paling bahagia itu pada saat siswa-siswa saya itu sudah pada lulus gitu ya, menemui saya ya, menemui guru ya, menemui gurunya di kantor ya, seperti itu momen-momen kebahagiaan saya. Oh, kalau jadi guru itu pas ini sih, pas hari guru ya. Hari guru itu senang lah, karena kalau saya sendiri sih dianggap guru karena emang saya basicnya bukan guru kan. Jadi ya senangnya di situ sih, karena saya rupanya saya guru kan gitu. Tapi kalau momen tersedihnya di sini sih saya rasa nggak ada sih. Pertanyaannya apa tadi? Senang sama sedih. Oh, senang sama sedih. Kalau sedih mungkin ini. Ya, enggak. Kalau saya merasa senang tuh karena ya siswa tuh merasa antusias dengan pelajaran saya, itu aja. Kalau dia mereka tuh senang sama materi saya tuh, dan saat saya menerangkan, mereka mendengarkan, tidak banyak tingkah dan cepat mengerti, itu sangat senang sekali. Kalau untuk sedih, ya sedihnya saya tuh saat anak-anak yang saya bicara dia nggak respon atau dia nggak acu, seperti banyaklah kegiatan yang dikerjakan. Itu aja sih untuk sedih. Saddest, one of the, I think many teachers, their saddest part is when they fail a student. Because actually we don't want to fail student, but you know, sometimes if we see the student doesn't have really any effort, we are pushed to do that. But actually that we don't want it. Momen yang paling tidak menyenangkan itu mengajar apabila kita lagi mengajar, ada anak yang tidak mengerti dan tidak mau tahu, dan anaknya juga cuek. Kita udah ngajarin, menjelaskan tapi dia cuek. Nah, itu saya sedih, kenapa dia seperti itu gitu. Jadi kan perlu kita mendekatkan, bertanya sama dia kan. Nah, itu yang momen yang sedih. Untuk momen tersedih, sejujurnya part paling tersedih dalam hal apapun itu pasti perpisahan ya. Jadi bagian tersedih saat menjadi guru itu menurut saya saat graduation. Entah kenapa setiap tahun selama 3 tahun ini, setiap kali graduation pasti saya nangis. Ya, nggak tahu juga karena saya alay ya, tapi ya seperti itu. Karena ya bagi saya 3 tahun sama mereka, walaupun nakal, walaupun gimana pun, tetap aja rasa sayang itu pasti melekat. Karena ya seperti saya juga, saat sudah perpisahan, sudah berpisah, anak-anak sudah tidak sekolah lagi, pasti dari 100% paling hanya 10% yang masih mau nyapa di luar. Selebihnya kalau bisa lihat gurunya pasti langsung buang muka. Nah, itu sedih sih, dan saya sudah mengalaminya. Saddest moment? Saddest moment? Everyday joke. Cut! Saddest moment, I think, if the students are not here in school anymore. Because since I'm with them for a long period of time, and I used to be with them in everyday scenario, but suddenly they need to graduate. Though I'm really happy for them because they already graduate, but it's kind of sad because I cannot see them in everyday basis. So I think that's all. Okay, next. Everything. Everything? Yeah. Okay. So Let them explain it further, but it's everything. How to define a teacher? Why? I feel like the question is very difficult for me. Wow, that's a great question. Different nature. I wasn't expecting that question. How will you define teacher? Seriously. Serious. Ini ngeri. Boleh searching. Definisi apa tadi? Guru ya,
harus serba bisa. Ya, harus bisa mendidik, harus bisa mengajar, harus bisa memberi contoh, semua harus bisa. Ya, itu sih harus serba bisa. Seseorang yang harus serba bisa. Guru adalah kalau tidak ada guru belum tentu ada presiden. Kalau menurut saya definisi umumnya seperti itu ya, guru sebagai pengajar, guru sebagai orang tua, sebagai kawan. Kalau menurut saya definisi guru yang sebenarnya ya, mungkin kalau saya tuh kalau dikatakan definisi guru dengan sikap saya mungkin enggak ya. Secara umumnya dia guru tuh ya seorang pendidik yang memberikan contoh yang baik ke peserta didiknya, ke anak-anak didiknya. Tapi kalau versi saya, pendidik itu guru itu layaknya orang tua, kawan, itu aja. Arti dari guru itu ya pahlawan tanpa tanda jasa. Oh, okay. So a teacher should be the one that can prepare the students to face their future and also can impart a good knowledge, teach them how to become successful in life. Teachers are those people who are trying their best to teach their students, to impart their knowledge to their students, to guide their students, and be happy for their students' achievement. That's teacher for you. Students, cool. Murid, seseorang yang masih harus terus dan selalu dibimbing dalam hal apapun. Okay. How do I define students? Students is like having a baby as a mother. Like you teach them how to stand up, you teach them how to eat, you teach them how to talk. So it's something like that. So that is a student for me. You have to really give attention, okay, to them so that they can learn properly, something like that. And then I also experience this every year. Like from grade 7, last time I teach SMP until SMA, right? So I always see their transformation. Okay, so from grade 7, they are very playful. Grade 8, then grade 9, sudden change. They will become mature. And then SMA, more changes. Okay, like I see them growing up, like that. Students are those monsters in the classroom. We're not going to cut that. Murid adalah orang yang ingin menggali ilmu atau ingin mendapatkan ilmu dari guru yang mau mengajarkan. Okay, students are those who complete the life of teacher. They are the one who are not just there to teach us a lesson, okay, in everyday living, but also they are the one who fulfill what the teachers want them to achieve. Ya mereka sebagai anak ya, anak saya juga, sebagai teman yang bisa saya sharing untuk pelajaran sih. Selama ini saya jadi guru itu sama siswa itu selalu nggak semuanya ya, tapi mereka itu menganggap saya itu teman begitu. As a friend, as a role model. Jadi bagaimana saya ingin dianggap, saya selalu menekankan kepada anak-anak saya bahwa saya tidak ingin ditakuti, tapi saya ingin dihargai. I just wanna be appreciated. Ya, bukan dihormati juga, nggak harus setiap ketemu saya salam, nggak.
kita nggak bisa memaksakan murid itu harus suka sama kita, harus menganggap kita sebagai guru. Ada juga murid yang nggak suka sama kita, jengkel sama kita, di depan kita itu dia baik, di belakangnya dia nggak tahu. Itu terserah dia. Yang penting kita bersikap layaknya guru di sekolah, pendidik di sekolah. Suka atau tidak, menghargai atau tidak, itu terserah dia. Itu aja. I want my students to see me as their teacher at the same time their friend. A teacher that they can get information or they can learn from me, and a friend that they can depend on if they need me. That's all. Harus banyak belajar, jadi ilmu, pengen cari ilmu gitu. Yang pertama itu ilmu ya, ilmunya apa, misalkan basicnya apa dulu, misalkan basicnya itu pendidikannya apa dulu, itu yang paling penting. Terus setelah ilmu yang harus dibutuhkan guru satu lagi yaitu adalah bisa mengayomi semua anak peserta didiknya di dalam kelas, baik di dalam baik di luar. Terus bisa mengerti karakter dari bermacam-macam anaknya. Terus itu aja sih. Iya. Ini mungkin terdengar klise, tapi hal pertama yang harus dibutuhkan oleh seorang guru itu patience. Stok sabar yang banyak, ya, sabar menghadapi anak, sabar kita harus belajar dulu karena besoknya harus ngajarin anak, sabar bahwa kita harus bisa memperbaiki diri agar bisa mencontoh ke anak-anak kita, sabar, pokoknya sabar dalam segala hal. Jangan kita merasa terbebani gitu, karena karena aku guru harus gini-gini ya. Memang itulah takdir kita, karena kita yang memilih masa depan kita, karena tidak ada orang yang ditunjuk jadi guru, tapi kita sendiri yang mau jadi guru. Jadi harus stok sabarnya harus banyak. Also have to learn on how to understand your students. Why? Because most of the students, they all have different attitude. Okay, you cannot apply your method to one student to another if they have different attitude, they have different behavior. So you should always adjust. You know how to become flexible. So what I learned when I studied education is that you have to be flexible. You always have to adjust yourself for your students so that they can at least understand you. It's okay lah, don't mind that. Go with the flow. Go with the flow. Kalau saya ya, untuk yang acuh tidak acuh mungkin sekali dua kali akan saya tegur, ya pasti langsung saya tegur ke orangnya. Yang kedua, mungkin dia tidak berubah, sindir dulu, ya sindir dengan candaan, ya, dengan candaan-candaan yang membuat dia merasa tersindir. Kalau tidak tersindir juga, baru mungkin kita proses, ya mungkin takutnya dia ada masalah, dan itu prosesnya kalau bisa jangan di dalam kelas karena takutnya mengganggu yang lain. Jadi setelah mungkin ditegur pertemuan pertama dia tidak berubah, kita sindir, dia tetap tidak berubah, lalu kita panggil. Saya sebagai seorang guru, kalau ada murid yang tidak acuh, saya akan datangin anak itu, saya tanyain kenapa ini nggak bisa gitu. Misalnya ada, berarti kan dia tidak mengacuhkan kita punya pelajarannya kan, lalu kita kasih pendekatan, kita tanya bagaimana, kenapa gitu, pendekatan kepada anak. Kalau dia misalnya cuek ya, mungkin kita mengajar, mungkin dia tidak nggak fokus ya, dan tidak menangkap apa yang kita ajarkan. Saya menghadapi siswa yang acuh tak acuh itu dari sekian tahun ya, dari sekian banyak tahun itu pernah itu dicuekin sama siswa ya kan. Tapi saya tetap
sebagai guru saya tetap membimbing dan menyapa siswa supaya siswa itu mengerti apa sih sebenarnya kita itu menghargai guru seperti itu. Jadi ya seperti itulah. Normally in SMP, because they are still playful, they look at you as a really like their parents. So when you say something, they will listen. Okay, especially when you are a bit strict. Okay, so is it ignorant? Is it? Yeah, kind of like ignorant or Okay. indifferent. So you always have to talk to them when they made a mistake. You have to talk to them repeatedly. You always have to keep reminding them that they have to be aware of what is happening around them, and they also have to focus in studying. Now for the SMA, in SMA, you should not, for me as a teacher, you cannot scold them in front of other classmates. Because they are already in the mature stage, they are very sensitive. Okay, they are already afraid of being judged by the environment. Compared to the SMP, they don't care. You scold them, there are still some of them, they will still laugh. Okay, but for SMA, they will take it seriously because they are already mature. So you have to speak to them one-on-one. Okay, speak to them directly, not in front of others. Other students. Based on my experience, I can deal my students who are not interested in listening to my topics by giving them more motivation. I think it's more on trying to find out what are the interests of my students and incorporate it in my teaching. That's all. Kalau mengikuti egoisnya saya pasti lebih nyaman itu untuk di sekolah. Tatap muka. Tatap muka. Di sekolah karena tatap muka. In school. School, of course. Kenapa? Karena proses pembelajaran itu akan lebih efektif. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah bisa langsung kita, seperti tadi saya bilang, langsung bisa kita panggil atau apa. Tapi karena sekarang sedang pandemi ya COVID-19, semua orang harus menurunkan egonya masing-masing. Jadi kalau untuk situasi sekarang saya sih lebih baik di rumah saja, karena lewat daring juga kita tetap bisa efektif. Saran saya ya ikutin protokol. Selagi pandemi ini ikutin protokol dulu. Terus yang kedua, walaupun ini daring itu ingatan kalian tuh hanya sementara aja, sebatas Google. Jadi cobalah kalian misalkan belajar dengan latihan terus, apalagi matematika itu enggak sekedar Google aja. Oke. Pesan teh obeng 1. Oke, bercanda ya. Teh Milo ice, teh panas, teh ice, barley ice, ay kosong, ay suam makan. Just do your best. That's all. Do not depend your future in other people, because your future is your choice, your own choice, your own decision. Okay, so every decision that you are going to make, you have to make sure that you are going to think twice. Okay, you always have to look ahead, not only in the present. Like for example, if you choose this, if you decide to choose this, what will happen after 5 years? What will happen after 10 years? Okay, you always have to think in advance, not only for that present. So enable for you to not to commit many mistakes. But it doesn't mean that mistake is bad too, because making mistake will also help you grow up. Okay, failure is also make you grow up. So do not be afraid if you are failed. It's okay. You can always have many chances, because if you are still alive, as long as you are still in this earth, and as days goes by, everything will have
solution. You can find a way to find a solution for your failure, for your mistakes. So that's it. That's my message for them. So just think of your decision. That's it. Kalau untuk pesan ke anak-anak ya tetap ini sih olahraga karena mungkin belajar kan diem aja tuh nggak ada pergerakan karena di depan laptop atau komputer. Jadi makanya tuh kemarin saya ngeliat anak-anak tuh begitu ngeliat, wah udah gemuk aja dia, pangling saya udah naik 10 kilo, 20 kilo. Jadi jangan lupa olahraga sih pesan saya ke anak-anak untuk di masa ini ya, pandemi ini ya. Jadi jangan lupa olahraga ya, itu sih olahraga penting. Terima kasih. Ingatlah kepada para guru yang sudah mengajarkan materi ya, atau mengajarkan perilaku ya, atau mengajarkan kejujuran ya kepada siswa ya. Guru sudah mengajarkan attitude dengan baik ya, itu dimohon untuk para siswa ya, para murid ya, itu selalu melakukan yang terbaik apa yang dikatakan oleh guru. Pesannya gini loh, masa depan kamu di depan itu nanti adalah akibat dari apa yang kamu lakukan sekarang. Jadi sekarang adalah penyebab apa yang akan terjadi di masa depan kamu. Jadi kalau kamu tidak menyiapkan masa depanmu dengan baik sekarang, ya akibatnya nanti kamu juga yang akan merasakannya sendiri. Dan jangan sampai masa depan kamu yang kurang baik itu merugikan orang lain juga. Ya, jadi mungkin sekarang kamu ngerasanya ya lebih asik nongkrong, lebih asik ngegame, tapi 10-20 tahun ke depan kamu pasti akan menyesali itu. Kecuali kamu benar-benar menggeluti bidang itu dengan serius ya, karena banyak juga atlet-atlet e-sport atau apapun. Kalau kamu menggelutinya dengan serius nggak apa-apa, tapi kalau kamu juga cuma setengah-setengah dan nggak fokus gitu, itu cuma akan jadi penyesalan ya, karena penyesalan itu di akhir, di depan namanya pendaftaran. Oke, sip, mantap. So the message for all my students, I keep telling you guys, there are lots of challenges in our life, okay? Sometimes we don't like it, sometimes we like it, but most of the time we don't like it. But I keep telling you, life is unfair, but you're gonna used to it.